Barcelona di comeback Atletico Madrid dengan skor 1-2 pada lanjutan La Liga Spanyol. Barca sempat unggul duluan lewat gol dari Pedri di menit ke-30. Atletico Madrid menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol dari Rodrigo de Paul pada menit ke-60. Menjelang akhir laga, Sorloth mencetak gol kemenangan di menit ke-96. Dengan hasil ini Barcelona turun ke posisi kedua klasemen sementara La Liga dengan 38 poin. Sedangkan Atletico Madrid naik ke peringkat pertama dengan 41 poin. Manchester City kembali kalah saat tandang ke markas Aston Villa pada gelaran Liga Inggris. Aston Villa mencetak 2 gol di menit ke-16 dan 65. Manchester City hanya mampu membalas dengan 1 gol di akhir babak kedua lewat gol Phil Foden pada menit ke-93. Skor 2-1 untuk kemenangan Aston Villa bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Manchester City berada di klasemen 6 dengan 27 poin. Sedangkan Aston Villa berada di klasemen 5 dengan 28 poin. Arsenal berhasil mengalahkan tuan rumah Crystal Palace dengan skor 1-5. Gol pertama Arsenal dicetak oleh Gabriel Jesus di menit ke-6. Crystal Palace sempat menyamakan kedudukan di menit ke-11 lewat gol dari Ismail Assar. Namun Gabriel Jesus lagi-lagi membuat Arsenal kembali unggul di menit ke-14. 3 gol Arsenal lainnya dicetak oleh Kai Havertz di menit ke-38, Gabriel Martinelli di menit ke-60, dan Declan Rice di menit ke-84. Dengan hasil ini Arsenal berada di klasemen ketiga Liga Inggris dengan 33 poin. Napoli berhasil mengalahkan tuan rumah Genoa di lanjutan Serie A Italia. Gol Napoli dicetak oleh Zambo Anguissa di menit ke-15. Napoli kembali mengandalkan keunggulan lewat gol dari Rahmani di menit ke-23. Genoa hanya mampu mencetak 1 gol di laga ini lewat gol dari Pinamonti di menit ke-51. Skor 1-2 untuk kemenangan Napoli bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil ini Napoli berada di posisi 1 dengan 38 poin. Lazio juga berhasil menang dengan skor 1-2 di markas Leeds. Gol dari Leeds dicetak oleh Morente pada menit ke-50. Sedangkan gol Lazio dicetak oleh Castellanos dan Marusic di menit ke-49 dan 87. Hasil ini membuat Lazio berada di posisi 3 Liga Italia dengan 34 poin. Bayer Leverkusen berhasil mengalahkan Freiburg dengan skor 5-1 di lanjutan Liga Jerman. Gol Leverkusen dicetak oleh 4 gol dari Patrick Schick yang mencetak kuatrik di laga ini dan 1 gol tambahan dari Florian Wirtz. Sementara 1 gol Freiburg dicetak oleh Grifo. Hasil ini membuat Leverkusen berada di posisi kedua klasemen Liga Jerman dengan 32 poin. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca memberikan warning kepada Theo Hernandez setelah penampilan memukau dari Alex Jimenez dalam pertandingan melawan Hellas Verona. Dalam laga tersebut, Fonseca memasang bek muda Alex Jimenez di posisi bek kiri, menggantikan Theo yang berada di bangku cadangan di laga itu. Jimenez tampil sangat baik dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim, meski usianya masih muda. Ketika ditanya mengenai kemungkinan perubahan dalam posisi pemain, Fonseca menjawab, "Jimenez adalah pilihan pertama saat ini, karena dia memulai 2 pertandingan terakhir," ungkap Fonseca. "Alex bekerja keras, dia sangat berpengaruh, dan dia harus terus seperti ini. Kami membutuhkan seseorang dengan energi ini, dengan keinginan untuk berlari keras. Apakah itu seorang anak muda atau tidak? Itu tidak menjadi perhatian saya," tambahnya. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa posisi di tim utama Milan kini sedang diperebutkan dengan ketat. Posisi Theo Hernandez bisa jadi semakin terancam di skuad utama AC Milan. Meski bursa transfer Januari belum dibuka, Real Madrid sudah rekrut pemain baru. Bek Leganes, Lamine Fatih menjadi bagian dari Los Blancos saat ini.
Untuk sementara, bek muda berusia 18 tahun itu akan didaftarkan dahulu di tim Madrid Castilla. Pada 1 Januari mendatang, namanya baru bisa secara resmi terdaftar ke tim utama Madrid. Kendati demikian, Fati sudah bisa mengikuti sesi latihan tim Real Madrid. Seiring pihak Madrid dan Leganes telah mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer dan detail lainnya. Menurut laporan yang berkembang di Spanyol, Madrid mengeluarkan biaya awal transfer Fati senilai 120.000 euro, dengan tertera bonus tergantung dari bagaimana perkembangan karirnya di Santiago Bernabeu. Manchester United telah merampungkan transfer pertama era pelatih Ruben Amorim dengan mendatangkan pemain muda asal Paraguay, Diego Leon. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, pemain berusia 17 tahun tersebut sepakat bergabung dengan Manchester United pada Juli 2025 mendatang. Bek kiri Paraguay itu bergabung dari Cerro Porteño dengan nilai $4 juta AS setara dengan 64 miliar rupiah. Manchester United memang sedang mencari bek kiri baru akibat cedera yang diderita Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Kini Manchester United mendatangkan talenta muda yang bisa menjadi solusi jangka panjang untuk Ruben Amorim. Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa bek tengah Portugal, Ruben Dias, harus absen selama 3 hingga 4 minggu karena cedera otot. Dias mengalami cedera tersebut dalam kekalahan 2-1 melawan Manchester United pada Sabtu lalu. Ia akan melewatkan seluruh jadwal pertandingan selama periode Natal, serta kemungkinan absen pada laga putaran ketiga Piala FA melawan Salford pada 11 Januari. Dia sebelumnya telah absen dalam 7 pertandingan musim ini karena cedera betis. Situasi ini semakin memperpanjang daftar cedera di lini pertahanan Manchester City, yang telah kehilangan John Stones, Nathan Ake, Manuel Akanji, dan Kyle Walker di berbagai periode. Selain itu, Rodri juga dipastikan absen sepanjang sisa musim ini setelah mengalami cedera ligamen lutut. Marcus Rashford tengah menjadi pusat perhatian setelah tidak masuk dalam skuad Manchester United pada laga derby Manchester akhir pekan lalu. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Marcus Rashford siap meninggalkan Old Trafford untuk mencari tantangan baru. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Rashford mengindikasikan keterbukaan terhadap peluang pindah klub. Kondisi ini membuat sejumlah klub besar Eropa mulai meliriknya, termasuk Arsenal, yang dikabarkan membutuhkan tambahan amunisi di sektor sayap kiri. Arsenal menjadi salah satu klub yang disebut-sebut berpotensi merekrut Marcus Rashford. Performa Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli yang dinilai belum optimal di sisi kiri lapangan membuat The Gunners membutuhkan opsi tambahan dalam lini serang Arsenal. Akan tetapi Mikel Arteta, dengan tegas menepis keterlibatan Arsenal dalam spekulasi transfer Rashford. Tidak, dan Anda tahu saya tidak akan membicarakan tentang pemain dari klub lain, ujar Arteta saat ditanya tentang rumor tersebut dalam konferensi pers, dikutip dari Metro. Meskipun kontraknya di Manchester United masih berlaku hingga 2028, rumor kepindahan Marcus Rashford terus berkembang. Selain Arsenal, Paris Saint-Germain dan klub-klub Liga Arab Saudi juga dikabarkan tertarik pada pemain berusia 27 tahun itu. Meski Arsenal menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan Marcus Rashford, pernyataan tegas Arteta mengisyaratkan bahwa transfer ini sulit terwujud. Namun, perkembangan lebih lanjut tentang masa depan Rashford tetap menarik untuk dinantikan, terutama menjelang bursa transfer mendatang. Timnas Indonesia tersingkir dari turnamen AFF 2024. Selalu bermain kurang baik dan selalu menerima hasil yang tidak memuaskan di AFF 2024. Membuat Timnas Indonesia mengalami kerugian yang sangat amat besar. Dari hasil pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia di AFF yang kebanyakan menderita kekalahan membuat kini poin FIFA yang sudah dikumpulkan secara susah payah di kualifikasi Piala Dunia harus sirna dan Indonesia turun peringkat FIFA menjadi 130 FIFA yang awalnya Timnas Indonesia berada di posisi ke-125 FIFA.